ada tuduhan ini politik, ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing. Kalau saya kan kerja profesional, saya lakukan yang sesuai dengan tentu standar-standar yang memang ada gitu. Kees Khalifah tuding Erick Thohir obrak-abrik JIS berdasarkan data palsu. ET bahas telak Situyul Ancol dengan cadas, langsung terkapar. Sudah ada niatnya apa? Drama bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Gua renovasi, gua lah yang bangun ini jadi bagus, gua lah yang bikin JIS itu jadi hebat. Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti, bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga. Track record saya di olahraga udah cukup lama lah. Di basket, di sepak bola, apa segala. Enggak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Kees Khalifah, menyoroti Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berharap polemik renovasi JIS untuk Piala Dunia U17 2023 dihentikan. Karena pada akhirnya FIFA sendirilah yang akan menentukan standar kelayakan. Hal ini ditanggapi Kees Khalifah dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Kees menyinggung awal mula polemik tersebut. Loyalis Anies ini pun menegaskan jika Erick Thohir harusnya berbicara dengan data yang benar, bukan dari sekelas buzzer. Kees Khalifah juga menyindir soal poster wajah Erick Thohir yang bahkan terpampang di ATM, yang mana menurut Kees tidak mencerminkan sebagai seorang menteri BUMN. Bahkan para pendukung Anies juga menuding pemerintah dan Erick Thohir tengah mempolitisasi Jakarta International Stadium. Menurut pendukung Anies, inspeksi pemerintah ke JIS merupakan hal yang berlebihan. Apalagi inspeksi hanya difokuskan pada rencana perbaikan rumput stadion yang bahkan banyak digunakan oleh stadion internasional lain. Dituding politisasi JIS yang akan diajukan sebagai venue Piala Dunia U17. Erick Thohir pun memberikan jawaban yang begitu menohok si pentol korek. Rencana renovasi JIS dilakukan sebagai bagian dari usaha agar lolos inspeksi sebagai stadion Piala Dunia. Pemerintah, ditegaskan Erick, justru ingin serius mempromosikan JIS kepada FIFA sebagai salah satu lokasi Piala Dunia U17. Erick mengajak seluruh pihak untuk mendukung usaha untuk menjadikan JIS dan stadion lain sebagai lokasi Piala Dunia U17. Oleh karenanya, standar tinggi harus dipenuhi agar stadion bisa lolos inspeksi FIFA, dan perbaikan sejumlah fasilitas terutama rumput adalah hal yang sangat rasional. Jadi memang tidak ada yang ngawur atau politis dalam renovasi JIS. Maka dari itu Erick pun berharap polemik itu dihentikan. Hal yang sama diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Basuki meminta polemik renovasi JIS dihentikan. Pihak PUPR dikatakan Basuki melakukan renovasi JIS berdasarkan pengalaman merenovasi stadion sesuai dengan standar FIFA untuk Piala Dunia U20 2023. Erick merupakan ketum PSSI yang punya wewenang penuh untuk memilih stadion dan merenovasi stadion agar sesuai standar FIFA. Jadi Kees Khalifah itu siapa? Dia juga nggak punya hak. Harapan kedepannya JIS bisa menjadi langganan untuk ajang sepak bola nasional bahkan internasional. Persija Jakarta pun bisa menjadikan JIS sebagai markas besarnya setelah sekian lama belum terrealisasi. Oleh karena itu, marilah berprasangka baik kepada pihak-pihak yang akan memperbaiki JIS. Bukan seperti si pentol korek kadrun pendukung Anies yang selalu menebar kebencian pada pemerintah dengan menebarkan fitnah bahwa ada upaya penjagalan kepada Anies melalui politisasi JIS. Lagian, tidak mungkinlah Erick Thohir mau mempolitisasi JIS. Erick nggak seperti Anies yang di semua programnya harus dipolitisasi. Tanggapan Erick Thohir terhadap tudingan Kees tentu menampar muka Kees. Karena memang seperti itulah tabiat para kadrun pendukung Anies Baswedan. Menebar fitnah dan patut untuk digampar. Sepertinya, level Anies memang melebihi level duniawi ya. Begitu pula bangunan yang dia bikin seperti JIS. Levelnya juga jauh di atas langit. Maka dari itu, harus dibela mati-matian dengan narasi keji dan membuat gaduh. Erick Thohir mana paham ya? Dia kan taunya cuma standar FIFA. Mana paham dia dengan standar surgawi. Pendukung fanatik dari Anies itu rada-rada gitulah. Itu adalah analogi yang sangat membagongkan. Mereka bisanya cuma menjelek-jelekan dan menyerang orang yang ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik. Menebar fitnah sampai membuat hoax keji agar nama Anies jadi lebih baik. Jadi bagaimana menurut Anda?
Standar FIFA itu yang menentukan FIFA, bukan PSSI, bukan siapapun yang di sini. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Senjata makan tuan, kadrun koar-koar pemerintah obrak-abrik JIS, kini muncul desakan audit JIS. Hampir 5 triliun kok nggak standar FIFA, kelebihan bayar masuk kantong jangan-jangan. Mudah-mudahan ada solusi untuk supaya ya JIS menjadi salah satu, nah ini tunggu dulu, stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17. Sampai sekarang saya belum lihat bahwa JIS mempunyai fasilitas parkir yang cukup, apalagi kapasitasnya 82.000. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari republika.co.id, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyoroti kondisi fasilitas Jakarta International Stadium atau JIS yang dinilai kurang memadai. Padahal menurutnya pembangunan JIS telah menghabiskan dana hingga triliunan rupiah. Hal itu disampaikan sejalan dengan rencana akan digunakannya stadion tersebut sebagai venue Piala Dunia U17 pada November 2023 mendatang. Kata William pada 2 Juli 2023, dibangun tanpa perencanaan yang matang padahal sudah habis 4,5 triliun, apalagi 80%-nya dana utang saat COVID. Sebanyak 80% itu diketahui dari dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN, pinjaman pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero pada 2020 silam. Hal itu dilakukan tepat saat sedang berjibaku menghadapi pandemi, sehingga tak ayal JIS menjadi sorotan penting. Kata Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta itu, akibatnya pemerintah pusat harus cuci piring. Kita menolak lupa sejumlah kekurangan seperti masalah akses hingga lahan parkir. Konser Dewa 19 beberapa waktu lalu, penonton kesulitan mengakses stadion. Parkiran jauh, tidak cukupnya kantong-kantong parkir. William menekankan agar fasilitas-fasilitas yang masih kurang haruslah segera diperbaiki. Sebab JIS memang digadang-gadang menjadi stadion berskala internasional. Menurutnya, tidak relevan jika sarana dan prasarananya minim, seperti akses masuk serta area parkirnya. Ia berkata, JIS harus diaudit. Anggaran untuk membangun sangat besar, tapi kenapa tidak standar FIFA? Dengan anggaran sebesar itu seharusnya secara logika sudah berstandar FIFA dong. Adapun mengenai rencana renovasi JIS yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, William mengaku mendukung rencana itu. Selain itu, anggota Komisi A DPRD DKI itu mendorong nama sematan JIS diganti saja. Sebab hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pasal 36 ayat 3 menjadi rujukannya. Menurutnya, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Di sisi lain, pegiat media sosial sekaligus loyalis Ganjar Pranowo, John Sitorus menduga pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Anies ada kelebihan bayar karena beberapa kali mengklaim bahwa JIS sudah berstandar FIFA. John mendorong pihak terkait untuk mengaudit ulang pembangunan JIS. Apakah sebenarnya biaya bangun JIS benar-benar 4,5 triliun? Kata John Sitorus pada akun Twitternya @miduk17, selama ini ternyata banyak yang ditutup-tutupi. Selain stadionnya masih standar kabupaten, rumputnya bahkan masih kelas kecamatan. Kini negara harus rugi, membayar lagi 6 miliar untuk rumput. Ia mengatakan JIS yang selama ini dibangga-banggakan berkelas dunia ternyata cuma hoax belaka. Menurutnya, jika benar ada kelebihan bayar seperti yang ia duga, maka ini akan menjadi mega korupsi terbesar sepanjang sejarah setelah kasus dugaan korupsi BTS yang melibatkan Sekjen Nasdem sekaligus Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Ia berkata, klaim standar FIFA ternyata hanya hoax dan pengakuan fiktif demi menutupi kemungkinan kelebihan bayar. Jika ada temuan baru, ini akan jadi mega korupsi terbesar dalam sejarah setelah proyek BTS. Apalagi dana pembangunan JIS menggunakan PEN, dana yang harusnya untuk rakyat miskin.
Jadi, bagaimana menurut Anda?